Assalamualaikum Bu Nia. Salam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu, saya akan melakukan kegiatan praobservasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Nia. Tujuan supervisi akademik ini untuk membantu Ibu dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Gimana Bu kesiapannya Bu Nia? Saya siap Bu. Untuk fokus observasi pada supervisi akademik kali ini apa Bu Nia? Saya ingin diobservasi pada strategi pembelajaran. Baik Bu, kalau boleh saya tahu, Bu Nia akan memberikan materi apa? Rencananya saya besok akan memberikan materi Microsoft Excel tentang rumus fungsi. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu? Tujuan pembelajarannya siswa mampu memahami rumus fungsi Bu, meliputi fungsi sum, max, min, dan average. Bu, dari kegiatan ini kompetensi apa yang mau Bu Nia kembangkan? Mungkin untuk kompetensinya saya ingin mengembangkan kompetensi intelektual dan juga kompetensi sosial emosional dalam melaksanakan 15 Dari strategi dan persiapan tadi Bu, apa masih ada yang kurang? Nah itu saya masih mempersiapkan Bu untuk media pembelajaran, jadi masih dalam proses belum selesai. Oh gitu. Oh, dalam penyelesaian pembuatan media pembelajaran ini apa butuh bantuan Bu? Sangat butuh Bu, mungkin saya nanti minta bantuan sama rekan saya atau mungkin Bu Nova mau itu membantu saya. Insya Allah siap Bu, selagi saya bisa saya selalu siap. Terima kasih Bu Nova. Berarti dari tadi yang dijelaskan, dunia itu mau mengembangkan kompetensi profesional, kepribadian, sama sosial. Nah, strategi apa Bu untuk mengembangkan kompetensi itu? Saya akan menyiapkan kayak programnya lebih lengkap tentunya Bu ya, khususnya untuk para siswa. Seperti kayak RPW-nya itu memuat berdiferensiasi, kemudian juga PSE sama medianya juga harus menarik dan menyenangkan buat siswa. Insya Allah keren sekali itu Bu. Insya Allah nanti saya akan membantu Bu untuk bagaimana mengembangkan kompetensi itu. Semoga nanti kita bisa ngobrol lagi besok setelah observasi itu untuk mengetahui apa yang sudah baik, apa yang belum terlaksana dan rencana selanjutnya bagaimana. Oke Bu, silakan mempersiapkan buat observasi besok. Semoga berjalan lancar sesuai dengan rencana. Amin, terima kasih Bu Nova. Sama-sama. Saya izin dulu Ibu. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum.
Sama apa? Nah, untuk minggu ini kita membahas tentang fungsi. Nah, fungsi di sini kita bagi jadi 4. Yang pertama yaitu sum, kedua max, ketiga min, yang terakhir average. Ada yang sudah pernah dengar kata sum? Penjumlahan. Bedanya penjumlahannya di operator aritmatika sama sum apa bedanya? Rumusnya terus apa? Atau saya yang membagi kelompoknya? Kita bagi aja ya. Pilih sendiri aja. Ya kalau mau pilih sendiri enggak. Berkelompok enggak. Sudah rasakan ini semua? Silakan dulu. Dewa. Jangan lupa dikasih nama kelompok ya. Nah, kemudian untuk tugas yang di sini sudah ada tugas yang harus sama selesaikan ke kelompok. Itu yang tugas kedua. Yang tentang sum, max, min, sama average di baliknya. Yang halaman kedua. Nah, untuk itu Saka sudah punya aplikasi BPS. Silakan sampean tulis sesuai dengan yang ada di data ini, ditulis ulang. Kemudian kalau sudah itu kan disuruh mencari sum, max, min, sama average, ya kan? Sampai silakan dibagi kan ada maksimal 4 anak, ya kan? Silakan dibagi. Yang ngerjakan sum siapa, yang ngerjakan max siapa, min siapa, sama average. Biar sampai sana lebih cepat, ya kan? Tapi nanti saya lihat juga di HP-nya sama prakteknya seperti apa, betul apa salah. Paham? Nah, sampai kan kalau sudah menghitung di WPS, nanti kan ada hasilnya, ya kan? Nah, hasilnya silakan ditulis di kolom yang sudah ada, ya, di kolom yang sudah ada di sini. Kalau sudah apa namanya? Sudah mengerjakan ini, sudah mengisi tabel, silakan ini diisi. Fungsi sum buat apa? Fungsi min buat apa? Fungsi plus buat apa? Dan yang terakhir, sorry ya, yang ini sama kayak Nico, itu fungsi average. Nah, kalau sudah dikerjakan, sampean mencari kesimpulan yang sudah sama prakteknya di depan kita. Paham? Ya. Prakteknya pakai WPS. Tapi nanti hasilnya sampai nulis di sini di lembar KPP. Paham? Ada yang mau tanya? Silakan dikerjakan berkelompok. Dikerjakan tapi jangan bagi. Misalnya sampai
Singkat waktu kita langsung presentasi ya. Ayo dari kelompoknya sama. Ini presentasi modelnya ini presentasi apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili hasil kelompok kami. Yang lain silakan nggak apa sama ya hasilnya ya. Jadi hasil kelompok kami tentang fungsi Islam. Jadi hasil sum dari nilai-nilai itu yang nomor 1 hasilnya 258, yang nomor 2 223, yang ketiga 247, yang keempat 254, yang kelima 261. Dengan yang khas itu hasilnya yang nomor 1 itu 97, yang nomor 2 84, yang nomor 3 87, yang nomor 4 89, yang nomor 5 90. Sekian, terima kasih. Jawabannya sama apa beda? Nggak usah pasti betul semua ya. Tepuk tangan dong buat temennya. Ya, apa ya, Pres?
Ibu Bunia. Salam Bu. Misi ya Bu. Ibu Bunia, kemarin itu kan Bunia sudah melakukan observasi ya, supervisi akademik untuk kelas 10 KPR kemarin itu ya. KPR 1. Berapa 2 jam pelajarannya? Oke. Gimana Bu perasaannya Bunia? Alhamdulillah lega plong Bu. Itu ya. Jadi sekarang ini kita ada di pasca observasi Bu. Saya mau sedikit kita berbagi bersama gitu nih. Plong ya Bu ya rasanya. Alhamdulillah. Oke. Jadi perasaannya plong ya Bu ya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun juga melihatnya Bu Nia juga seperti itu, mengalir apa adanya. Kalau menurut Bu Nia sendiri Bu, bagaimana performa Bu Nia pada saat pembelajaran kemarin di supervisi? Kalau menurut saya sih ketika saya observasi kemarin itu Bu, saya kekurangannya itu di bagian penutupnya atau bagian refleksi, tapi untuk yang lainnya masih aman sesuai dengan model yang saya kerjakan. Kenapa Bu? Kenapa Bu Nia merasa seperti itu, kurang di bagian penutup? Menurut pengamatan saya sih Bu ya, anak-anak itu masih agak ragu atau malu gitu loh untuk mengungkapkan pendapatnya. Jadi ya itu ketika saya mau melakukan refleksi, anak-anak banyak yang diem seperti itu. Oh gitu. Saya izin menyampaikan pengamatan saya ya Bu ya. Oke. Kalau yang saya lihat kemarin itu Bu Nia itu sebenarnya alurnya semua sudah ada Bu, jadi mulai pembukaan inti kemudian penutup dengan menggunakan strategi pembelajaran PSE, pembelajaran sosial emosional, kemudian berdiferensiasi gitu kan, terus modelnya juga discovery learning. Saya lihat anak-anak juga, murid-murid itu juga terlihat enjoy, nyaman gitu Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana kalau menurut Dunia sendiri? Iya sih Bu, saya juga seperti itu. Saya sudah sudah melaksanakan sesuai modul yang saya kerjakan Bu, tapi ya ternyata keadaannya tidak sesuai itu ya di bagian refleksi seperti itu. Iya. Kendalanya apa sih Bu? Kendala yang dihadapi? Anak-anak itu mungkin entah itu ragu atau malu-malu untuk mengungkapkan pendapatnya Bu. Jadi mungkin saya mau mengungkapkan pendapat tapi takutnya salah, mungkin seperti itu sih. Gitu ya. Kalau Bu, ya. dari saya. Jadi kendalanya itu anak-anak mungkin kurang percaya diri waktu itu Iya, ya, kurang percaya pada diri. saat penyampaian di bagian akhir refleksi pembelajaran itu. Nah, dari yang Ibu sampaikan tadi Bu, kira-kira bagaimana strategi untuk menyelesaikan permasalahan itu? Mungkin gini Bu ya, ketika saya nanti pembelajaran atau di awal pembelajaran saya mungkin akan memotivasi anak-anak untuk mungkin cari pertanyaan yang pematik buat anak-anak itu agar termotivasi untuk melakukan pendapat. Selain itu Bu, mungkin di luar dengan anak-anak apa input atau apa yang perlu ditambahkan supaya bisa lebih meningkatkan kompetensi dalam tadi di bagian penutup tadi? Mungkin gini ya Bu ya, mungkin kalau saya sendiri di bagian model atau strategi pembelajarannya Bu ya, mungkin saya harus juga menyesuaikan dengan karakter anak ya, karena kan anak-anak itu kan setiap anak kan beda-beda ya, jadi saya juga harus menyiapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik anak tersebut. Bagus sekali. Baik, selain mempersiapkan tadi Bu ya strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik, minat dan bakat anak tadi, apalagi Bu yang menurut Dunia bisa untuk meningkatkan kompetensi Dunia? Untuk meningkatkan kompetensi saya sih mungkin saya bisa nanti kolaborasi kayak praktisi ataupun juga saya bisa ikut kayak seminar-seminar segitu, dan mungkin saya juga akan kayak komunikasi dengan rekan kerja saya. Oh iya, bagus sekali Bu, luar biasa Bu. Kira-kira Bu, bantuan dari siapa yang Dunia harapkan atau bentuknya seperti apa? Untuk bantuan mungkin saya nanti dari rekan kerja dulu ya Bu ya, karena kan yang terdekat dulu. Nah mungkin itu sih Bu. Ya. Luar biasa Bu, rencananya tadi sudah terkonsep dengan baik Bu. Kira-kira kalau misalkan ada skala gitu Bu, rencana-rencana Dunia tadi bisa terlaksana dari skala 10 sampai 100, berapa persen Bu sanggup terlaksananya?
100% ya Bu ya. Sip. Soalnya masih proses. Iya. Oke, itu sangat menarik sekali Bu. Nanti semoga semua tadi hasil dari ini diri tadi kesadaran diri tadi gitu ya Bu ya, tentang pembelajaran, kemudian bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tadi, kemudian rencana-rencana dunia tadi untuk memperbaiki kompetensi tadi, semoga bisa berjalan dengan baik dan terlaksana. Nah, hasil observasi yang sekarang ini saya catat di form supervisi akademik ya Bu ya. Oke, mohon ditandatangani dulu Bu formnya. Bu, ditandatangani formnya. Oke, terima kasih Bu. Sebagai penutup Bu, kira-kira dari proses pasca observasi ini apa yang bisa didapatkan dari dunia? Mungkin sih saya harus menyadari kekurangan saya Bu ya ketika proses pembelajaran. Yang pertama saya harus cari strategi dulu yang sesuai dengan minat dan karakteristik anak tersebut. Berarti dari proses pasca ini Bunia bisa mendapatkan apa Bu dari saya misalkan atau bagaimana perasaannya? Ternyata pasca observasi itu menakutkan, atau ternyata lebih enak pasca observasi yang seperti ini, jadi bisa saling berpendapat atau bagaimana Bu? Awalnya mungkin saya agak takut ya Bu, ternyata tidak semenakutkan itu. Oke, berarti semoga kita bisa mengambil manfaat dari semuanya ini. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan saya sudah boleh melakukan proses mulai pra-observasi, observasi, dan pasca observasi dengan Bunia. Semoga dari kegiatan ini bisa membantu. Kemarin seperti yang kita rencanakan adalah meningkatkan kompetensi guru Bunia di bidang profesional, kemudian sosial, dan di bidang akademiknya itu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Bu mohon izin untuk memberikan umpan balik dari BPP atas percakapan pasca observasi Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan selamat atas terselesaikannya kegiatan pra-observasi, kemudian proses observasi, dan hari ini pasca observasi. Kemudian terima kasih banyak dari Bunia sudah berusaha, kemudian sudah kontribusi untuk kegiatan kami di PGP ini mau diobservasi oleh Bu Nova. Kemudian yang pertama yang saya tanyakan ke jenengan, gimana rasanya diobservasi oleh calon guru? Agak deg-deg mungkin ya Bu ya, tapi ya ternyata enggak. Bunia ini sudah berapa tahun mengabdi di sini? Alhamdulillah sudah hampir 6 tahun. 6 tahun ini sudah diobservasi berapa kali? Berapa ya Bu? yang semester kemarin. Oh, yang semester ada kemarin satu Bu Nova. Yang tahun Yang tahun kemarin juga Bu Nova. iya. Jadi bagaimana perubahan observasi dari tahun ke tahun Bu selama 6 tahun ini? Gini. Kalau yang awal kemarin mungkin dengan takut betul, Iya. saya nanti digas gini gitu ya. Iya. Nah, kemarin setelah adanya program begitu, memang di program guru penggerak itu ada perubahan yang sangat luar biasa sekali tentang observasi supervisi akademik. Yang dimana di observasi yang dulu kita kan dicari kesalahan, kelemahan kita di mana. Iya. Tapi di observasi akademik di guru penggerak ini luar biasa sekali. Tidak ada yang namanya menjelek-jelekan dan menjudge orang gitu. Karena apa? Selama kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita yang tahu karakteristik peserta didik kita dan kita yang tahu bagaimana kita harus menangani atau melakukan pembelajaran seperti apa, seperti memilih metode pembelajaran, model pembelajaran kita sendiri. Jadi kita yang tahu bagaimana bagusnya kita ketika kita melakukan pembelajaran. Jadi jenengan kan dilakukan pra-observasi. Iya. Ditanya dulu kesiapan jenengan, nanti materi yang akan disampaikan. Fokus nanti observasinya di mana, kan tidak semua diobservasi. Jadi ada di situ satu titik fokus observasi yang akan nanti ditindaklanjuti.
Jadi tidak ada rasa takut, oh Pak, so aku naruh saya dilihat cari kesalahan saya kan tidak seperti itu ya. Kita adanya kesepakatan. Nah, yang utama adalah kesepakatan antara observernya dengan coach sama coachingnya, ya, atau supervisornya, seperti itu. Jadi rasanya buatan ada beban nih, nggak ada beban iya. Ya itulah adanya guru penggerak ini, program guru penggerak, bahwa kita ketika melakukan sesuatu itu disesuaikan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Kayak tadi Diana sudah menyampaikan kelemahannya di mana, bagaimana cara mengatasinya. Setidaknya kita tahu kelemahan kita dan kita tahu bagaimana solusi kita dalam mengatasi masalah kita sendiri. Karena dari masalah yang dihadapi orang lain dengan kita itu berbeda. Bagaimana cara menangani itu juga akan berbeda. Hanya diadakan supervisi akademik dengan cara pendekatan coaching. Itu yang menjadi satu benang merah dari kegiatan kita kali ini. Jadi apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut orang lain. Gitu. Kemudian kesan satu hal bahwa dalam setiap pembelajaran kita harus mengutamakan karakter atau keberagaman cara belajarnya anak. Kita bisa memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan karakteristiknya. Itu yang pertama. Jadi kita tidak bisa menjudge anak harus semuanya seperti ini. Tidak boleh seperti itu. Karena kan tadi sudah dia menyampaikan bahwa ada murid saya yang malu, ada murid saya yang takut salah. Atau ini berdasarkan karakteristik, motivasi, profil belajarnya anak itu berbeda-beda. Jadi semoga kedepannya dengan adanya kegiatan supervisi ini kita bisa lebih paham bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan belajar dari masing-masing anak yang berbeda. Seperti ini. Jangan takut ini mau itu, enggak, semuanya harus di-sharingkan, dikomunikasikan, kemudian dilakukan satu kesepakatan. Bahwa baik dengan rekan sejawat, ketika observasi, kemudian dengan anak-anak pun juga harus diadakan satu kesepakatan. Bagaimana anak-anak enak, kita pasti juga enjoy. Seperti itu. Semoga kedepannya seperti itu, tetap semangat, jangan berputus asa dan jangan minder. Itu saja. Nggak usah takut akan hal apapun, karena tidak ada sesuatu itu yang benar dan tidak ada yang salah. Menurut versi orang lain, biarkan menurut versi orang lain. Yang penting kita komunikasi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sekali. Aplaus yang luar biasa untuk mendengar semua. Luar biasa dunia. Dua jempol. Terima kasih. Saya dari PP-nya Bu Nova juga minta maaf kalau memang menyita waktu dengan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Makasih Bu.